Hidup adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Sempurnakan usaha dengan doa, kemudian bersabar menunggu hasil yang luar biasa. Teman setia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB berupaya meningkatkan integritas aparatur sipil negara atau ASN sebagai faktor potensial kasus korupsi. Nah, kolaborasi ini ditunjukkan dengan pembangunan New Survey Penilaian Integritas atau New SPI. New SPI adalah alat ukur pelaksanaan nilai integritas oleh instansi pemerintah yang pada tahun 2021 lalu telah digunakan untuk mengukur implementasi nilai integritas pada 98 kementerian atau lembaga, 34 provinsi dan 508 kabupaten kota dengan total responden 225.964 jiwa. Nah, sebagaimana laporan pelaksanaan SPI tahun 2021, Indeks Integritas Nasional tahun 2021 adalah 72,4 dari skala 100. Nah, secara umum menunjukkan masih terdapat berbagai ruang pelanggaran integritas terjadi pada instansi pemerintah. Nah, bagaimana nih upaya pemerintah untuk meminimalisir ya korupsi ini? Mari kita ikuti dialog interaktif bersama Inspektorat Daerah Kota Salatiga dengan tema penguatan integritas ASN dalam area rawan korupsi. Dan sudah hadir narasumber kita pagi ini, Bapak Jamil SE, Auditor Muda Inspektorat Daerah Kota Salatiga, Penyuluh Anti Korupsi Kota Salatiga, dan Admin Gol UPG Kota Salatiga. Selamat pagi Pak Jamil. Selamat pagi Mbak Gita. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat untuk menebar kebaikan bagi kita semua. Oke, baiklah ya, harus selalu menebar semangat ya, apalagi semangat untuk berintegritas gitu ya Pak ya. Baik, nah teman setia, buat Anda nanti yang mau bertanya seputar materi dialog, silakan bisa bergabung bersama kita berdua lewat WA atau SMS-nya di 081904880999 atau lewat telepon di 0298323310. Dan acara ini live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Monggo Pak Jamil kalau mau menyapa pendengar yang ada di rumah, silahkan. Baik, kameranya sebelah sini ya Pak ya. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami dari Inspektorat Kota Salatiga. Dan selamat pagi, semangat pagi bagi para pendengar Radio Suara Salatiga FM yang dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dari Inspektorat Daerah Kota Salatiga menyapa Bapak Ibu semuanya untuk menebar kebaikan tentang integritas yang semoga tidak membosankan, dalam arti bahwa nilai-nilai integritas memang harus selalu kami sebarkan, kami tebarkan kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga umumnya dan khususnya adalah rekan-rekan kami yang ada di pemerintah Kota Salatiga. Salam membuka, jalan-jalan ke pasar pagi, pulang ke rumah membawa nasi. Cakep. Hai kawan, mari stop korupsi, jauhi tolak gratifikasi. Tolak gratifikasi ya. Oke lah kalau begitu. Baik teman setia, kita langsung saja ya untuk memulai dialog kita siang hari ini dengan satu tema penguatan integritas ASN dalam area rawan korupsi. Nah, kalau kita ngomongin masalah penguatan integritas ASN nih, apa nih latar belakang mengapa perlu adanya penguatan integritas ASN di area rawan korupsi ini Pak Jamil? Ya, Mbak Gita, jadi ada dua latar belakang yang kenapa harus kita kuatkan tentang integritas ini khususnya di lingkup ASN di Kota Salatiga dan pemerintahan pada umumnya. Yang pertama adalah bahwa banyak kasus-kasus tidak pidana korupsi ini yang melibatkan ASN. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa oknum ASN yang belum mengubah pola pikir, budaya kerja yang selama ini terus digaungkan oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, potret dari hasil SPI 2021 seperti tadi penyiaran sampaikan, bahwa ada 6 poin pokok yang masih dalam pengawasan khusus untuk terus dibenahi bersama-sama. Jadi potret dari SPI 2021 itu secara umum seluruh Indonesia itu terjadi masih adanya gratifikasi suap menyuap.
Ini masih umum terjadi di lingkup pemerintahan dan juga kementerian. Kemudian ada intervensi kebijakan. Ini dilakukan oleh pihak luar pemerintahan. Kemudian juga masih adanya korupsi kolusi terkait pelaksanaan PBJ, pengadaan barang dan jasa. Ini titik rawan yang sering kita sampaikan juga di beberapa forum. Kemudian adanya konflik kepentingan dalam manajemen ASN. Jadi antara suka tidak suka, kemudian ini keluarga dan sebagainya, itu menimbulkan konflik kepentingan ketika penataan personil itu harus dilaksanakan secara profesional. Kemudian yang kelima adalah masih terjadi pemanfaatan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Khususnya ini yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari pegawai ASN, masih memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir adalah masih adanya penyalahgunaan biaya perjalanan dinas. Ini bisa dikatakan ada beberapa kasus dan alhamdulillah selama tidak terjadi dari hasil pengawasan inspektorat itu adanya perjalanan dinas yang fiktif. Jadi seolah-olah melakukan perjalanan dinas tetapi hanya suratnya saja yang berjalan. Itu dua hal mengapa penguatan integritas bagi ASN ini perlu terus dikembangkan, khususnya di area rawan korupsi ini terus kita kembangkan bersama-sama sehingga nanti di akhirnya nanti adalah betul-betul menjadikan ASN yang profesional, akuntabel dan bebas korupsi dan nepotisme. Oke, baik. Nah ini untuk memantapkan itu ya dari kebijakan ini, apakah ada payung hukumnya, Bapak? Ya, jadi pemerintah tidak jemu-jemu untuk mengajak membangkitkan, membangun integritas ASN ini melalui Kementerian Pan-RB telah diterbitkan surat edaran. Surat edaran Menteri Pan-RB yang pertama itu nomor 22 tahun 2001. Ini tentang peningkatan integritas ASN. Ini nanti yang akan muncul yang namanya core value ASN berakhlak. Ini dasarnya itu, adalah SE Menpan nomor 22 2001. Jadi ASN itu harus memiliki 6 nilai. Yang nanti akan kita sandingkan juga dengan 9 nilai integritas. Yang kedua adalah SE nomor 7 tahun 2022. Ini terkait penguatan integritas aparatur sipil negara dalam area rawan korupsi. Ini terkait dengan hasil SPI tahun 2021 di mana sasaran pokoknya yang perlu dibenahi adalah ASN itu sendiri. Sebagai pelaksana pemerintahan baik itu di daerah maupun di kementerian. Oke, baik. Nah, tadi kita bicara ya dari awal kita membicarakan tentang integritas begitu ya bagi ASN. Nah ini kalau ngomongin integritas sendiri itu apa itu Pak integritas? Pak? Integritas sebuah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk kita lakukan. Karena integritas itu bertindak secara konsisten. Jadi antara apa yang kita katakan yang muncul dari dalam hati itu harus sama selaras dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang dianut. Jadi tidak boleh manis di bibir, pahit di hati. Itu tidak seperti boleh. lagu jadi ya, harus sama ya Pak ya. Dalam hati A, di mulut juga A, dalam tindakan juga harus A. Jadi konsisten, ada konsistensi itu. Kemudian nilai ini kalau kita pegang teguh, kemudian kita junjung tinggi, itu akan menghasilkan nilai-nilai budaya organisasi yang kokoh dan kuat, sehingga nampak di luar itu organisasi pemerintahan itu semakin baik dan terpercaya. Kuncinya adalah di situ. Jadi ketika pemerintahan itu sudah dipercaya oleh masyarakat, itu masyarakat mau diapakan pun akan mau. Gitu ya, udah ada kepercayaan dulu yang utama ya Pak ya. Baik, nah ini kalau tadi Pak Jamil sudah menyampaikan ada beberapa nilai-nilai yang harus kita nanti akan ada disampaikan ya. Kemudian ada core value ASN juga ya. Nah, apa saja nih nilai integritas yang wajib dipahami, dijalankan dan dijadikan gaya hidup ini bagi ASN ini Pak? Jadi sebagai ASN itu kan kita istilahnya terpantau oleh sumpah janji kita ketika kita diangkat menjadi ASN. Kemudian juga ada kode etik perilaku dan aturan disiplin pegawai. Nah, ketika kita melanggar salah satu dari 3 dasar itu, otomatis kita tidak berintegritas. Nah, untuk menjadi seorang ASN yang berintegritas tentu perlu memahami
apa sih 7 jenis korupsi yang selama ini mungkin ada di sekitar kita. Nah, setelah kita memahami 7 jenis korupsi yang ada di sekitar kita itu, kita akan menerapkan nilai-nilai 9 nilai integritas. Ya, Nah, 9 nilai integritas. Apa saja itu Bapak? Ini yang pertama adalah jujur. Jujur. Jadi seorang PNS harus jujur. Jujur Ya. artinya bahwa apa yang bukan haknya ya jangan diambil. Katakan A ketika A, katakan B ketika B, meskipun dalam tekanan dari pihak manapun, terus jujur. Kemudian peduli. ASN juga harus memiliki nilai-nilai peduli. Kepedulian tersebut lebih kepada peduli kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan jasa dan tenaga pikiran kita. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan, meskipun itu harus tidak ada upahnya, kita harus memberikan pedulian itu pada masyarakat, membantu. Pelayanan ya Pak Pelayanan ya. membantu. Kemudian mandiri. Seorang ASN harus memiliki jiwa mandiri, tidak tergantung dengan yang lainnya. Jadi ketika kita mendapat tugas kedinasan, baik itu karena tugas pokok kita atau perintah dari atasan, kita harus mampu melaksanakan secara sendiri. Tidak boleh tergantung dengan anggota tim yang lainnya atau orang lainnya. Itu yang keempat, disiplin. Kemudian tanggung jawab. Seorang PNS dituntut tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan pada kita. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan itu nanti akan dipertanggungjawabkan, baik itu secara administrasi maupun secara hukum. Nah, dalam mempertanggungjawabkan ini jangan sampai nanti kesalahan kita ketika tidak berintegritas itu akan menimbulkan efek hukum di kemudian hari. Ini yang akan menyulitkan kami sebagai ASN ketika kami yang tidak tertib ataupun tidak disiplin di dalam melaksanakan tugas itu menjadi masuk ke dalam urusan hukum. Kemudian perlu kerja keras. Jadi meskipun ASN itu katakanlah ada beberapa saudara kita yang mengatakan PNS itu kan enak, tiap tanggal muda gajian, kerja nggak kerja gajian, itu sesuatu yang mungkin tidak tepat. Jadi tetap kami perlu kerja keras karena kami ada pertanggungjawaban moral juga, pertanggungjawaban secara hukum juga terkait dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu akan diberikan imbalan oleh pemerintah berupa gaji. Kemudian gaji itu harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk tanggung jawab kita dalam bekerja dan kerja keras kita. Karena tanpa kerja keras, ya kita akan monoton. Tidak usah jadi PNS kalau tidak mau kerja keras, karena mau enaknya sendiri. Kemudian sederhana. Nah, ini hal yang perlu kita pahami bersama bahwa meskipun kita tuh seorang PNS, jadilah PNS yang hidup sederhana. Jangan di mata masyarakat nanti kita terlihat hedonis hidupnya kayak orang kaya, padahal kita itu gajinya kan sudah Kelihatan. sudah kelihatan standar. Kalau golongan 3D seperti saya ini kan gaji pokoknya sekian, tunjangan sekian sudah terlihat, sudah terbaca. Kok dia punya mobil mewah, tidak ada usaha, punya rumah mewah, kok dia tidak punya warisan, itu kan ada dicurigai. Untuk melakukan tidak benar yang tidak baik. Kemudian berani. Berani ini berani ketika seorang ASN itu melawan ketidakadilan terhadap perilaku-perilaku yang tidak benar, khususnya adalah perilaku tindak pidana korupsi. Kita tidak boleh berani melawan perintah pimpinan ketika perintah itu betul, tetapi kita boleh melawan pimpinan ketika perintah itu tidak betul atau berlawanan dengan hukum. Itu 9 nilai integritas. Yang terakhir adalah adil. Maka ASN dituntut memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat, tidak memandang dari suku, agama, ras maupun dari sisi persaudaraan. Semua dilayani dengan senang hati, sepenuh hati, dan dengan hati-hati. Itu 9 nilai integritas yang perlu kita kembangkan dan nanti bisa menjadi budaya kerja, budaya hidup, gaya hidup dari seorang ASN selaku penyelenggara pemerintahan di daerah. Sebenarnya kalau 9 nilai itu memang benar-benar diterapkan, itu sudah aman ya Pak ya? Sudah luar biasa. Luar biasa. Iya. Baik, nah satu lagi tadi Bapak menyampaikan ada istilah core values ASN. Nah itu apa itu Pak? Jadi sesuai SE Mempan nomor 22 tahun 2021, ASN dituntut memiliki core value ASN berakhlak. Itu singkatan dari kalimat berorientasi pada pelayanan. Jadi ketika kami bekerja, bertugas, ini harus betul-betul berorientasi pada pelayanan. Bukan berorientasi pada nanti saya dapat berapa, nanti saya dapat upah berapa. Tapi kita melayani. Jadi betul-betul kita sebagai pelayan masyarakat
apa yang kita kerjakan adalah untuk masyarakat. Itu yang B. Kemudian akuntabel, Apa Pak? yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi ketika sudah diangkat jadi PNS sebagai ASN dan kita diberi tugas, ya kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita kerjakan itu kita bertanggungjawabkan secara betul, secara tepat, sehingga itu bisa dinilai secara akuntabelnya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kompeten. Memang pada sisi tertentu ketika rekrutmen PNS sudah melalui beberapa proses rekrutmen, tes, kemudian juga wawancara, kemudian juga hal-hal yang lainnya yang itu untuk menilai mendapatkan ASN yang berkompeten. Namun demikian, setelah menjadi ASN, tentunya juga kita tuntut untuk menambah ilmu, belajar terus belajar, tidak hanya sekedar ya udahlah saya sudah jadi ASN, kenapa saya harus belajar lagi? Tapi kita tuntut karena memang banyak peraturan-peraturan baru, perkembangan zaman yang baru yang menuntut ASN itu semakin berkembang. Jadi memiliki nilai kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi di ASN itu di jabatan-jabatan tertentu memang harus membutuhkan sertifikasi keahlian kompetensi yang bersangkutan ketika dia menjabat di jabatan tertentu. Jadi yang tidak memiliki kompetensi itu juga tidak bisa masuk di situ. Jadi ada dasarnya kompetensinya itu. Jadi harus ada kayak pelatihan, Ada pelatihan, gitu, ada Pak, sertifikasi. Kemudian harmonis. Jadi saling menghargai, saling menghormati antara satu ASN dengan satu ASN yang lainnya. Tidak ada kubu-kubuan, saling bekerja sama. Jadi harus memiliki harmonis. Bagaimana nanti bisa melayani masyarakat kalau dengan rekan kerja saja tidak harmonis, saling bertengkar, saling berebut dan sebagainya. Bersaing ya, Pak. Bersaing gitu. Kemudian loyal. Nah, loyal ini tidak dikatakan sebagai loyal yang negatif, tapi loyal secara positif. Jadi loyal pada pimpinan ketika pimpinan itu menggerakkan organisasi itu dengan benar dan baik. Tapi ketika pimpinan itu meminta sesuatu yang tidak baik dan itu melanggar hukum, mengarah ke tindak pidana korupsi, ya kita tidak perlu loyal. Kita harus berani menyampaikan bahwa itu tidak benar, Pak. Itu keliru, Pak. Itu salah, Pak. Harusnya begini-begini. Jadi loyal ini mengutamakan kepentingan masyarakat. Gitu. Kemudian adaptif, yaitu berinovasi, antusias terhadap perkembangan zaman dalam menggerakkan perubahan-perubahan yang semakin hari semakin terus saja berubah itu harus adaptif. Jadi seorang ASN itu tidak monoton, udah itu saja, tapi dia harus adaptif mengikuti perkembangan zaman. Maka dimanfaatkanlah teknologi informasi untuk membantu pelayanan kepada masyarakat. Gitu ya, Kemudian Pak, ya? yang terakhir nilai ASN berakhlak itu adalah kolaboratif. Jadi membangun kerjasama yang sinergis. Jadi setelah tadi ada hubungan yang baik dengan sama ASN, internal organisasi, kita membangun kolaborasi kerjasama dengan instansi yang lainnya secara sinergis. Jadi seperti yang kami lakukan ini, kami membangun kolaborasi dengan Dinas Kominfo melalui Radio Suara Salatiga untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan integritas, terkait dengan korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Ini adalah satu bentuk dari pelaksanaan dari core value ASN berakhlak yang kolaboratif. Salah satu seperti gitu itu. ya. Bersinergi dengan bidang-bidang yang lain ya, Pak, ya. Baik teman setia, sebelum kita lanjut untuk mengupas apa saja nih tantangan integritas ASN itu, kita akan break sejenak, Pak, untuk dengarkan beberapa pesan ya, Pak, ya. Jadi teman setia, kali dialog interaktif kita pagi ini dengan tema penguatan integritas ASN dalam area rawan korupsi bersama Inspektorat Daerah Kota Salatiga, dan masih bersama narasumber kita Bapak Jamil SE, Auditor Muda Inspektorat Daerah Kota Salatiga, Penyuluh Anti Korupsi Kota Salatiga, dan Admin Gol UPG Kota Salatiga. Oke Pak Jamil, kalau tadi kita sudah membahas ya nilai integritas yang wajib dipahami oleh ASN, dijalankan dan dijadikan gaya hidup, kemudian ada core value ASN. Nah kemudian dalam menjalankan upaya untuk meningkatkan integritas ini ya, apa nih tantangan integritas bagi ASN sendiri, Bapak? Terima kasih Mbak Gita. Jadi kesimpulan dari 9 nilai integritas tadi kita kaitkan dengan 7 nilai ASN berakhlak. Itu ketika itu sudah dilaksanakan, maka akan menjadi gaya hidup seorang ASN. Dan itu menjadi hal yang luar biasa
Dia mengemban 9 nilai integritas, anti korupsi, kemudian juga mengembangkan 7 nilai ASN berakhlak tadi. Itu akan menjadi hal yang menjadikan ASN itu sebagai contoh pengayom masyarakat dan contoh pribadi yang bisa membimbing masyarakat menjadi lebih baik. Itu. Ya. Karena gaya hidupnya sudah melaksanakan 7 nilai integritas ASN berakhlak, kemudian 7 nilai integritas anti korupsi. Namun demikian masih banyak tantangan yang perlu kiranya kita pahami bersama dan kita ketahui bahwa secara manusiawi ASN itu kan ada kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi, keluarga maupun juga kebutuhan sosial. Ada beberapa ASN yang kinerjanya menurun, semangatnya menurun, itu gara-gara terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Jadi standar gaji yang diberikan dianggap masih kurang, belum mencukupi atas beban hidup yang mereka jalani atau alami. Nah, itulah pentingnya pemerintah memberikan stimulus berupa tambahan penghasilan yang kalau di Kota Salatiga ini sudah dilakukan dalam bentuk tunjangan tambahan penghasilan pegawai yang besarannya mungkin kalau dibandingkan dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Batu kita lebih tinggi. Karena mungkin pertimbangannya ya kita tidak begitu banyak pegawai yang ada di sini, sehingga anggaran kita mencukupi untuk itu. Nah, stimulus ini tentunya memberikan semangat bagi ASN untuk bekerja secara baik, bekerja keras, bekerja dengan penuh hati dan juga tentunya melayani masyarakat dengan baik-baiknya. Nah, makna dari integritas bagi ASN itu ketika kita ingin menciptakan ASN yang betul-betul berkarakter, berintegritas, berakhlak, itu memang harus ada 3 poin penting ini. Yang pertama adalah integritas itu sebagai sebuah komitmen dan loyalitas ASN. Jadi nilai-nilai integritas itu menjadi komitmen, menjadi janji pribadi, dan menjadi sebuah loyalitas hidupnya sehari-hari sebagai ASN. Kemudian integritas sebagai tanggung jawab dan juga sebagai kualitas dan disiplin diri. Jadi ketika itu sudah tertanam, maka hebatlah ASN kita. Kemudian integritas sebagai sebuah konsistensi. Butuh konsistensi, kontinuitas memegang prinsip seorang ASN ketika ingin berintegritas. Jadi godaan apapun, kondisi apapun dia tetap berintegritas. Meskipun mohon maaf mungkin yang di rumah nangis-nangis belum dapat bayar SPP, belum dapat bayar tagihan listrik, tagihan air, tetapi ketika ASN-nya itu berintegritas, mereka mengabaikan itu. Daripada keluarga kena dosa semua, lebih baik menahan. Tetap tegar, tetap kuat. Jadi konsisten. Kalau saya tidak ya tidak. Apapun kondisinya tetap tidak. Itu. Pada level Pemda, tentunya perlu langkah-langkah yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahwa nilai-nilai core value ASN berakhlak ini terus diinternalisasikan. Jadi di pemerintah Kota Salatiga melalui bagian organisasi SEDA itu sudah menyampaikan surat edaran terkait dengan internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak. Jadi paling tidak tulisan-tulisan banner, tulisan-tulisan penyemangat kerja itu dipasang di unit kerja masing-masing untuk mengingatkan. Jadi kita masuk ke tempat kerja kita ada tulisan tentang loyalitas, tentang harmonis, tentang kolaboratif, kita akan mengingatkan kita. Terus diingatkan terus sehingga itu menjadi sebuah makanan sehari-hari, mau nggak mau kita akan malu sendiri kalau kita tidak memiliki nilai-nilai seperti itu. Jadi itu terus dikembangkan internalisasi di tingkat OPD. Kemudian menguatkan sistem pencegahan korupsi. Ini penting ketika nilai-nilai integritas, ketika nilai-nilai ASN berakhlak itu sudah dikembangkan oleh ASN, tetapi sistem anti korupsinya tidak dikuatkan, celah itu tetap ada, godaan itu tetap ada, meskipun sekuat tenaga kita berkata tidak, tetapi kita punya keluarga, punya istri, punya anak, mereka bisa lewat yang di rumah, kita nggak tahu. Gitu. Nah itu yang harus tetap dibangun sistem
pencegahan korupsi ini. Di Kota Salatiga selain pengendalian gratifikasi juga sudah diatur terkait dengan benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga meminimalisir, tidak bisa menghilangkan tapi mengurangi celah-celah ketika orang itu bisa berbuat korupsi, memancing-mancing untuk korupsi, dan ASN juga tetap berpegang teguh sehingga nanti itu tidak bisa masuk jerat dalam perilaku tersebut. Kemudian juga meningkatkan kualitas sistem merit manajemen ASN. Jadi pola karir ASN itu dilaksanakan berdasarkan kompetensi, berdasarkan kualifikasi yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Tidak asal menempatkan orang per orang itu. Itu harus dilakukan sedemikian rupa, dan ini salah satu hal yang disupervisi, didampingi oleh KPK dan Kementerian Pan-RB agar daerah itu dalam menerapkan manajemen ASN itu betul-betul berkualitas, profesional, sesuai pada kualitas kualifikasi kompetensi seorang itu ditempatkan. Tidak berdasarkan lagi pada kedekatan, pada hubungan, kemudian pada persaudaraan dan sebagainya. Kemudian kampanye anti korupsi yang masif baik internal maupun eksternal. Jadi salah satu yang kita lakukan di sini di radio ini juga merupakan bentuk kampanye anti korupsi, yang ini juga nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat dalam adalah KPK sebagai bentuk inovasi kita melaksanakan kampanye anti korupsi sebagai tindak lanjut dari hasil SPI tahun kemarin. Itu salah satu rekomendasinya adalah untuk mengembangkan kampanye anti korupsi secara masif di media-media apapun. Kemudian mendorong transparansi pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi transparansi pelayanan publik itu penting ketika kota ini adalah rawan orang untuk melakukan sesuatu, baik itu suap menyuap, kemudian dari kami melakukan pungli, kemudian ada gratifikasi, itu ada di pelayanan publik. Maka itu harus ada keterbukaan, transparansi. Kalau SOP-nya 6 hari selesai, ya 6 hari harus selesai. Itu kan maksimal. Kalau itu tidak ada biaya, tidak ada tarif, ya gratis, tidak ada biaya lagi di luar itu, meskipun itu di lewat belakang, lewat depan, lewat atas, lewat samping, itu tidak boleh lagi karena sudah ada aturan tersebut, ada transparansi. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini memungkinkan orang tidak bertemu secara langsung. Jadi seperti yang dikembangkan di Mall Pelayanan Terpadu sebelah ini sudah melakukan pelayanan secara online sehingga berkas yang lengkap kita input di online, selesai, nunggu proses registrasi dan sebagainya, nanti selesai itu. Jadi tidak perlu lagi ketemu pemohon sama pemberi layanan, karena ketemuan ini adalah rawan untuk saling komunikasi. Bisa menawarkan, bisa ditawarkan. Jadi sulit ketika ada pertemuan itu untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Jadi itulah pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian penguatan APIP. Sebagai lembaga pengawas internal, APIP di Inspektorat Daerah itu perlu ada penguatan baik dari segi kualifikasi, kualitas APIP pemeriksaannya maupun juga sarana dan prasarananya. Karena zaman semakin maju sehingga kami juga butuh perkembangan teknologi untuk melakukan pemeriksaan audit sehingga kami tidak ketinggalan zaman lagi, karena memang hal ini mutlak dibutuhkan ketika kami melakukan audit. Jadi itu penguatan APIP sebagai lembaga pengawas internal, dan APIP berperan untuk memberikan pencerahan, memberikan perbaikan, upaya perbaikan pada unit di lingkungan pemerintah Kota Salatiga ini dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Oh ini boleh, ini tidak boleh, ini adalah peran APIP. Sehingga nanti APIP kalau tidak memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibanding OPD, maka akan kesulitan ketika kami mendampingi, mengoreksi maupun mengevaluasi pekerjaan dari teman-teman di unit kerja masing-masing itu. Itu, Mbak. Karena eranya juga ya Pak ya. Baik Bapak, nah tadi terkait dengan survei penilaian integritas atau SPI tahun 2021. Kalau Kota Salatiga ini di level berapa nih Pak? Jadi untuk SPI 2021 di Kota Salatiga itu nilainya adalah 73,37. Jadi kemarin kita naikkan sedikit 73,4. Tapi untuk nilai itu sebenarnya kalau nilai di raport kan sudah cukup lumayan bagus, tapi di ranking ataupun di istilahnya tuh nilai di SPI ini termasuk di rawan atau rentan korupsi. Jadi rentan ya. Zonanya masih belum terjaga gitu, belum terjaga. Nanti kalau
pengen terjaga itu harus nilai 85 ke atas. Jadi 85 sampai 100 itu adalah sudah terjaga, Aman tidak ya, ada Pak, ya? lagi itu. Itu PR kami yang nanti semoga di SP22 ini jadi lebih baik lagi karena memang kalau itu masih seperti itu berarti banyak hal yang harus kita rubah, kita sesuaikan, kita perbaiki sehingga masyarakat itu menilai kami betul-betul Salatiga sudah baik kok, sudah nggak seperti dulu lagi. Harapan kami seperti itu. Gitu. Baik Bapak. Terakhir Pak, nih mungkin ada pesan-pesan ini buat warga Kota Salatiga terkait dengan tema diskusi kita siang hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi di penghujung acara ini harapan kami memang setiap ASN di lingkup pemerintah Kota Salatiga ini harus memiliki nilai integritas agar tertanam dalam hati yang menjadi teguh, kemudian konsisten dalam menjunjung tinggi nilai luhur keyakinan masing-masing. Jadi 9 nilai integritas, kemudian 7 nilai ASN berakhlak itu harus betul-betul tertanam dalam jiwa oleh ASN di pemerintah Kota Salatiga ini. Nah, ketika ASN itu memiliki nilai integritas, maka akan dapat memberikan kesan yang baik di mata masyarakat. Tapi sebaliknya kalau integritas ASN itu jelek, tidak baik, maka akan berimplikasi kepada jeleknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga jeleknya kepercayaan masyarakat pada ASN itu sendiri. Itu. Kemudian kepada ASN di seluruh pemerintah Salatiga untuk kita menjadi ASN yang berintegritas dan terhindar dari area-area rawan korupsi, maka terapkanlah 9 nilai integritas dan jauhi 7 jenis tindak pidana korupsi yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada istilah dari orang tua yang mungkin ini tepat bagi kita, ojo seneng nompo paweweh tanpa linambaran lelabuhan. Artinya kita jangan suka menerima pemberian sesuatu tanpa kita itu bekerja. Itu adalah untuk menghindari pemberian gratifikasi, pemberian suap gitu. Karena kita bekerja sudah diberi gaji oleh pemerintah. Kemudian kata-kata yang mungkin bisa kita maknai bersama bahwa jangan takut benarmu disalahkan, tetapi takutlah ketika salahmu dianggap benar. Ini penting karena ketika kita berprinsip benar tapi dianggap salah, kita tuh akhirnya takut. Tapi kita tidak boleh takut karena itu prinsip yang benar. Tapi ketika prinsip salah kita itu kok dianggap benar, itu malah kita ikut, itu nggak boleh. Jadi harus kuat. Jadi kita tidak perlu takut ketika prinsip benar kita itu dianggap salah. Tapi kita harus takut ketika kita tuh salah tapi malah dianggap benar. Karena sudah umum begitu. Sudah umum gitu. seperti itu. Nah, sebagai penutup ini ada pantun yang mungkin untuk memberi semangat pada teman-teman kami di ASN dan juga masyarakat Kota Salatiga. Tentunya ada harapan untuk masyarakat Kota Salatiga. Mohon dukungannya untuk menjadikan Kota Salatiga menjadi lebih baik mulai sekarang aja. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Menumbuk padi menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Marilah kita wujudkan ASN berintegritas menuju Salatiga bebas dari korupsi. Terima kasih Mbak Gita.